A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tips Rasulullah. Channel ini insyaallah akan membahas bagaimana cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita menghadapi masalah kehidupan ini. Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara yang diajarkan Rasulullah atau doa untuk melunasi hutang. Hutang seringkali menjadi sebuah solusi atas permasalahan ekonomi. Kita ingin memenuhi kebutuhan sesuatu, tidak sungkan orang untuk berhutang. Bahkan tidak hanya memenuhi kebutuhan, ada orang yang ingin memiliki sesuatu karena atas dasar suka atau bahkan ingin terlihat lebih dari orang lain. Gaya hidup istilahnya, rela berhutang. Padahal ini tentu amat berbahaya nantinya. Kalau menjadi sebuah kebiasaan, maka ini akan melahirkan seolah-olah kewajiban. Kalau tidak berhutang nggak asik. Dan tak heran juga ada orang yang berhutang ke si A, belum tuntas hutangnya dengan si A, lanjut hutang ke si B, belum lunas hutang dengan si B, lanjut hutang ke si C, begitu seterusnya sampai akhirnya hutangnya semakin banyak, semakin menumpuk, menggunung, hingga akhirnya sulit untuk melunasinya. Apa resikonya? Bisa jadi yang paling kecil adalah malu, atau bahkan ia dilanda stres. Bahkan yang paling parah adalah mengancam jiwanya, bisa bunuh diri atau dapat melukai orang lain, mencuri dan lain sebagainya. Karena apa? Sudah semakin banyak hutangnya sehingga sulit berpikir jernih untuk dapat melunasi hutang-hutangnya. Nah, bagaimana cara yang diajarkan Rasulullah atau bahkan doa yang diajarkan Rasulullah agar terhindar dari hutang? Sebelumnya ada sebuah kisah. Tatkala Rasul datang masuk ke dalam masjid, ia menemui seorang sahabat bernama Abu Umamah. Kemudian beliau samperin nih. Beliau datang kepada Abu Umamah kemudian bertanya, "Ya Abu Umamah, ngapain duduk di sini? Padahal ini kan bukan waktunya sholat." Kemudian Abu Umamah menjawab, "Ya Rasul, sesungguhnya aku sedang ditimpa masalah, yakni aku berhutang ya Rasul. Bagaimana caranya agar hutangku bisa lunas?" Kemudian Rasul menjawab dengan memberikan penjelasan, "Maukah aku ajarkan suatu doa yang apabila engkau baca, maka Allah akan menghilangkan kebingunganmu dan membimbing untuk dapat melunasi hutang-hutangmu?" Kemudian Abu Umamah menjawab, "Tentu ya Rasul." Rasulullah SAW kemudian memberikan penjelasan, "Jika kau berada di waktu pagi dan sore hari, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Setelah ini diamalkan oleh Abu Umamah, kemudian beliau menyatakan, setelah membaca doa itu, Allah berkenan menghilangkan kebingunganku dan membayarkan lunas hutangku. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Teman-teman sekalian, dalam doa ini tentu tidak hanya kita berdoa, tapi dalam doa ini kita berharap bahwa Allah menghilangkan kebingungan dan kesedihan kita, membimbing kita, memberikan kekuatan, menghindarkan diri kita dari lemah dan malas, membimbing kita untuk tidak pengecut dan tidak kikir, tidak pelit. Artinya kita senantiasa mengeluarkan materi untuk bersedekah, infak, karena ini akan menjadi sebuah pancingan agar rezeki-rezeki itu datang kepada kita di kemudian harinya dengan penuh keberkahan.
Pernah sahabat bertanya kepada istri Nabi, yakni Aisyah radhiyallahu anha, seberapa sering Rasulullah khawatir dan ingin menghindar dari hutang. Setiap kali Rasul sholat, jawab Aisyah, setiap kali Rasul sholat, beliau senantiasa berdoa kepada Allah agar terhindar dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan ia sangat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilindungi dari hutang dan dari segala hal yang menyebabkan dosa. Kemudian ditanya lagi, kenapa demikian? Kemudian lantas dijawab, sesungguhnya orang yang berhutang, jika ia berbicara, maka ia berdusta. Jika ia berjanji, ia mengingkari. Bukankah sering kita lihat orang yang berhutang saat minjam itu manis, sangat-sangat manis. Dia ingin hutangnya sehari, 2 hari, seminggu, dan seterusnya. Tapi ketika sudah jatuh tempo, dia beralasan, begitu banyak alasan. Bahkan semakin lama dia yang lebih galak daripada kita. Inilah yang dikhawatirkan terkait hutang dengan orang lain. Nah, kalaupun terpaksa, boleh-boleh saja, asalkan ini ada catatan. Kalau seandainya terdesak, darurat dan lain sebagainya untuk kebutuhan pokok, silahkan. Tetapi untuk keinginan atau bahkan gaya hidup, lebih baik dihindari. Jangan hanya ingin terlihat beruang, berduit dari orang lain, kita rela berhutang agar terlihat kaya oleh orang lain, padahal yang menanggung deritanya adalah kita sendiri. Kemudian kalau seandainya sudah terpaksa berhutang, maka niatkan untuk melunasinya dengan mencicil atau berusaha memperoleh dari berbagai macam sumber, baik itu dengan cara bekerja, berjualan, dan lain sebagainya. Jika seandainya kita memiliki kemampuan di bidang fisik, maka hasilkanlah sesuatu dari fisik kita. Kalau seandainya mempunyai kemampuan dari akal pikiran kita, dari bahasa kita, komunikasi kita, maka hasilkan sesuatu yang dapat melunasi hutang-hutang kita. Itulah cara-cara setelah Rasul ajarkan doa tadi, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh dengan kemampuan kita, agar Allah memudahkan kita untuk melunasi hutang-hutang. Baik, mudah-mudahan teman-teman di sini, sahabat-sahabatku yang mendengarkan video ini, yang mungkin saat ini memiliki begitu banyak hutang, Allah segera lunasi dari berbagai macam cara. Allah segera lunasi hutang-hutangnya. Nah, agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat, jangan lupa subscribe channel Tips Rasulullah dan komen, like video ini, serta jangan lupa share agar semakin banyak orang yang dapat menonton video ini dan merasakan manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.